Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, bisa menjumpai saudara di dalam acara doa pagi yang diadakan di YouTube GBI Beto setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai setengah 6 pagi. Hari ini kita akan memulai pembahasan kitab Kolose, dan saya percaya waktu kita membuka hati, berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Renungan firman saya beri judul Tumbuh dalam Iman, Harap, dan Kasih. Kolose 1 ayat 1-5 berbunyi demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Amin. Saudara sekalian, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara di kota Roma. Paulus kemungkinan tidak pernah mengunjungi kota Kolose secara langsung. Karena dalam Kolose 1 ayat 3 dikatakan Paulus hanya mendengar tentang iman jemaat ini. Kolose 2 ayat 1 juga berkata bahwa jemaat Kolose belum mengenal Paulus secara pribadi. Tetapi walaupun dia tidak pernah ke sana, dia berhubungan baik dengan jemaat ini melalui Epafras, yaitu orang yang bertobat di bawah pelayanan Paulus. Dan kemungkinan Epafras inilah yang merintis jemaat di kota Kolose. Nah, ayat 1 dan 2 adalah pengantar untuk kitab Kolose ini. Dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Saudara, kata rasul berasal dari bahasa Yunani apostolos, artinya yang diutus. Karena memang Paulus adalah seorang yang diutus oleh Yesus Kristus untuk memenangkan orang-orang non-Yahudi, supaya mereka bisa bertobat, percaya kepada Yesus, dan diselamatkan. Adapun Paulus menjadi rasul, itu bukan karena Paulus mengangkat dirinya sendiri. Ayat ini berkata, itu adalah kehendak Allah, bukan keinginan dirinya. Kita tahu bahwa latar belakangnya, Saulus ini adalah orang yang benci kekristenan. Bahkan dia pergi ke Damsyik dengan surat keputusan untuk menangkapi orang-orang Kristen yang ada di Syria. Tetapi Tuhan Yesus menampakkan diri dalam cahaya yang menyilaukan mata, sehingga Paulus buta, jatuh dari kuda tunggangannya, dan akhirnya dia bertobat, dan kemudian firman itu diberikan kepada dia bahwa dia akan menjadi rasul, utusan kepada orang-orang non-Yahudi. Saudara, Yohanes 15 ayat 16, Yesus pernah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kalau kita bisa jadi Kristen yang lahir baru sungguh-sungguh, bukan karena kita memilih Yesus, memilih beragama Kristen, Kristus yang memilih kita. Saudara adalah orang pilihan Allah. Karena itu kita bersyukur kepada dia. Jadi kalau kita bisa melayani, kalau kita dipercaya untuk melakukan hal-hal yang berguna untuk kerajaan sorga, itu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tidak pantas kita menyombongkan diri, karena semuanya berasal dari dia dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, co-writer atau penulis lain dalam surat ini yang membantu Paulus adalah Timotius, anak rohani daripada Paulus sendiri. Dan dia menyapa Timotius sebagai saudara kita, saudara seiman. Ini menunjukkan di dalam kekristenan kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Boleh kita merasa lebih pintar, lebih senior. Timotius kan baru anak rohani yang dia orbitkan. Tetapi Paulus menyadari kita ini semuanya saudara, satu level. Karena apa? Bapa kita satu. Dan karena bapaknya satu, kita adalah anak-anaknya. Ada anak sulung, ada anak bungsu, ada anak yang lebih besar, ada anak yang lebih junior. Tapi kita semua saudara yang harus saling mengasihi dan saling membantu satu dengan yang lain. Ini ditujukan kepada orang percaya kepada Kristus yang ada di kota Kolose.
Ya, memang kita di dunia ini adalah warga negara dunia seperti orang Kolose ya tinggal di kota Kolose. Tetapi secara iman kita ini adalah warga negara kerajaan sorga karena kita sudah percaya kepada Kristus. Marilah kita hidup menurut tata cara daripada warga kerajaan sorga dan bukan hanya kerajaan dunia. Lagi pula menarik sekali, jemaat Kolose ini disebut sebagai orang kudus. Apakah mereka tidak pernah berbuat dosa kalau disebut orang kudus? Tentu mereka adalah orang berdosa. Tetapi julukan orang kudus ini diberikan kepada orang yang sudah lahir baru, yang percaya kepada Yesus, yang sekarang masih hidup. Nah, berbeda dengan umumnya, kadang yang disebut sebagai orang kudus, santo atau santa, adalah orang yang sudah meninggal. Lalu berdasarkan perundingan keputusan dari gereja Roma Katolik, maka diputuskan si A adalah santo atau santa karena hidupnya jadi teladan. Tapi menurut Alkitab, orang kudus itu adalah orang yang masih hidup sekarang, yang sudah lahir baru dan dikuduskan oleh darah Kristus. Nah, jadi sekarang status kita ini, kita orang kudus loh saudara. Kita bukan lagi orang berdosa. Sebab kalau kita orang berdosa yang kadang-kadang berbuat baik, masuk neraka. Karena statusnya orang berdosa, walaupun kadang berbuat baik. Tapi kita ini orang kudus yang kadang-kadang masih berbuat dosa. Karenanya kita harus sungguh bertobat, hidup sesuai dengan panggilan tersebut, hidup berpadanan dengan apa yang ada. Karena orang yang lahir dari benih Allah mengalahkan kuasa kedagingan, mengalahkan dosa itu. Artinya ketika kita percaya kepada Kristus, kita memiliki kekudusan posisi, positional sanctification. Kedudukan kita bukan lagi orang berdosa yang akan binasa. Kita sekarang sudah orang kudus karena kita adalah anak Tuhan. Namun kekudusan posisi, positional sanctification, harus menjadi kekudusan pengalaman. Ya. Jadi kekudusan yang sungguh-sungguh kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu bukan lagi positional sanctification, tetapi experiential sanctification. Bagaimana supaya kita kudus dalam pengalaman hidup sehari-hari? Yaitu taat kepada firman Tuhan. Lalu Paulus menyapa mereka dengan kalimat kasih karunia, karis, dan damai sejahtera, eirene, shalom dalam perjanjian lama, menyertai kamu. Saudara-saudara, kita memang orang-orang yang telah menerima karis, grace, anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Kalau kita bisa diampuni dosanya karena Tuhan yang baik, bukan karena kita yang baik. Lalu orang yang sudah menerima anugerah Tuhan juga akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Damai dengan Allah, kita tidak lagi seteru musuh Allah karena dosa. Dan kita sudah diperdamaikan karena karya salib Kristus. Damai dari Allah memenuhi hati kita, menghanyutkan segala dendam, kepahitan, kebencian, sehingga kita juga bisa berdamai, rukun, akur dengan orang lain karena kasih Kristus telah mengalir dalam hidup kita. Di ayat 3 Paulus berkata, aku bersyukur setiap kali aku berdoa untuk kamu. Wah, ini luar biasa. Tiap kali ingat jemaat Filipi, tiap kali mendoakan jemaat Filipi, selalu ada rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Berarti doa yang baik itu adalah doa yang selalu dibungkus dengan ucapan syukur. Doa bukan cuma meminta, tetapi harus bersyukur. Doa yang bagus, yang efektif bukan khawatir, nangis karena ketakutan, mengasihani diri. Tapi doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai tanda kita percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita selalu yang terbaik. Di ayat 4 dikatakan, kami mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kita harus punya iman kepada Kristus. Dan dari mana Paulus bisa mendengar tentang imannya? Tentu dia tidak bisa lihat hati orang. Namun iman itu nyata di dalam tindakan. Mereka memberi diri dibaptis, ada perubahan hidup yang nyata. Lalu orang-orang ini bersaksi tentang Kristus kepada orang lain.
Jadi iman yang sejati harus dinyatakan dalam tindakan. Dan dikatakan, dan kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara, iman dinyatakan di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Iman sejati nampak dalam perbuatan kasih. Saudara pernah ingat nggak? Yesus itu sering kali berdoa. Kadang-kadang semalam-malaman dia berdoa kepada Bapa. Apa yang Yesus ucapkan kepada Bapa? Kita nggak tahu. Apa yang Bapa jawab kepada dia? Kita juga tidak tahu. Tetapi hasil doa itu yang tidak diketahui banyak orang apa isi percakapannya. Besoknya menjadi perbuatan nyata. Besoknya Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, memberitakan kabar baik, menolong orang yang susah, mengusir setan, dan melakukan penginjilan sehingga banyak orang diselamatkan. Bukankah iman, doa adalah sesuatu yang sifatnya pribadi kepada Bapa? Tapi waktu kita sungguh diubah di dalam hadirat Tuhan, maka iman itu harus dinyatakan dalam perbuatan yang baik untuk menolong dan menjadi berkat sesama. Dan ayat 5 dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Saudara-saudara, kita harus memiliki iman kepada Kristus, memiliki kasih kepada sesama, dan juga pengharapan bahwa Tuhan menyediakan rumah di sorga bagi kita. Kita memiliki hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan dari mana hal itu kita tahu, jaminan keselamatan di sorga? Karena janji Tuhan yang kita dengar dari Injil Kristus, dari firman kebenaran. Makanya mari kita bertumbuh dalam 3 hal ini. Iman, harap, dan kasih. Dan Alkitab berkata, yang terbesar di antaranya adalah kasih. Saudara, biar imanmu tambah kuat, biar pengharapanmu lebih kokoh, pasti ada jaminan kekal di sorga. Dan kasihmu kepada Tuhan, kasihmu kepada sesama makin nyata. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mulai menggali surat Kolose, dan biarlah Tuhan sendiri mengirimkan hikmat kepada hamba-hamba-Mu untuk bisa mengupas setiap firman, sehingga kami bisa mendalaminya dan tumbuh terus. Iman, harap, kasih kami lebih lagi nyata dalam hidup ini. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu dimanapun kami berada, hamba berdoa dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan menjamah kami. Kami bersyukur demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.